pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagai seorang siswa, supaya tidak terjerumus ke tindakan-tindakan seperti penganiayaan ataupun perkelahian. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui SPU akan mewajibkan kepada semua masyarakat yang mengurus IMD untuk menyiapkan sumber resapan. Saudara, selamat pagi dari kawasan Bukit Olo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur, Kementerian Sosial kembali menggelar Sakti Peksos Goes to School. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau mewajibkan tiap bangunan maupun rumah menyediakan sumur resapan. Hal itu salah satunya bertujuan untuk meminimalisir genangan air bila terjadi curah hujan tinggi. Saudara, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, Kamis 27 Januari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, sebelum kami awali Warta Cape Town pagi ini, berikut kami hadirkan atau kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pemerintah kembali memperbarui data terkait kasus corona di Indonesia. Pada Rabu dilaporkan ada tambahan 7.010 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi 4.003.193 kasus. Adapun dari jumlah tersebut, 29.277 diantaranya masih positif corona atau kasus aktif. Jumlah ini lebih banyak 4.421 kasus dibanding sehari sebelumnya. Dilaporkan juga ada 2.582 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 4.127.662 orang. Selain itu dilaporkan pula sebanyak 7 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 144.254 orang. Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek ada 8.849 orang dan untuk jumlah spesimen yang diuji sebanyak 349.041 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Jika terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur, Kementerian Sosial kembali menggelar Sakti Peksos Goes to School. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Sebagai seorang siswa, supaya tidak terjerumus ke tindakan-tindakan seperti penganiayaan ataupun perkelahian. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos Kabupaten Buton Selatan kembali menggelar Peksos Go to School sebagai upaya mencegah terjadinya berbagai tindak kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur. Di awal tahun 2022 ini, tepatnya Rabu 26 Januari pagi, Peksos Go to School Buton Selatan menyambangi SMP Negeri 5 Batauga di Kecamatan Batauga. Sakti Peksos Wilayah Kerja Dinas Sosial Buton Selatan LM Yamin kepada RRI mengatakan, dalam kegiatan rutin tahunan ini, salah satu materi yang diedukasikan kepada anak-anak mengenai pencegahan dan dampak bullying di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya itu sosialisasi tentang pengenalan ataupun bahaya tentang pergaulan supaya tidak terlibat dengan yang namanya pergaulan bebas, supaya tidak menjadi korban pencabulan ataupun persetubuhan seperti itu. Kemudian berikutnya lagi itu tentang bagaimana kita sebagai seorang siswa supaya tidak terjerumus ke tindakan-tindakan seperti penganiayaan ataupun perkelahian, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Kedepan, lanjut Yamin, kegiatan serupa akan terus dilakukan hingga ke sekolah menengah atas SMA dengan melibatkan stakeholder terkait. Salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Buton Selatan. Sementara itu, salah seorang siswi SMPN 5 Batauga, Fatma, mengaku berterima kasih atas sosialisasi yang dilakukan. Menurutnya, penguatan dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan berbagai tindak kekerasan ini sangat dibutuhkan, membuat anak semakin mawas diri dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggapan saya pada sosialisasi tadi itu, ya kita para murid harus dipahami, dimengerti, tanggapannya diberikan sangat bagus, bisa kita pahami, ya itu aja. LM Yamin juga menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buton Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski tidak menyebutkan data rinci, kasus yang terjadi sepanjang tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020. Di antara banyaknya kasus yang berkaitan dengan anak itu, didominasi kasus pelecehan seksual. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, serangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2022 di Kota Kendari, tepatnya tanggal 9 Februari 2022, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melepas liar sejumlah satwa langka Sulawesi Tenggara atau sultra. Jenis hewan endemik yang akan dilepaskan itu yakni anoa dan rusa di Taman Nasional Rawaopa atau TNRA Watu Mohai, wilayah perbatasan Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. Kepala Balai Watu Mohai Ali Bahri mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kebutuhan kegiatan pelepas liaran hewan endemik ini. Begitu juga dengan kesiapan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, segala kebutuhan di kawasan penangkaran hewan jenis anoa maupun rusa sudah siap. Ali Bahri menjelaskan tempat acara pelepas liar berada tepat di kawasan pembangunan penangkaran anoa dan rusa yang memiliki luas masing-masing 80 hektar. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau mewajibkan tiap bangunan maupun rumah menyediakan sumur resapan. Hal itu salah satunya bertujuan untuk meminimalisir genangan air bila terjadi curah hujan tinggi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas PU akan mewajibkan kepada semua masyarakat yang mengurus IMB untuk menyiapkan sumur resapan minimal 2x3 atau 3x3 satu lokasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau mewajibkan tiap bangunan maupun rumah menyediakan sumur resapan untuk meminimalisir genangan air bila terjadi curah hujan tinggi. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah menegaskan pihaknya kini semakin memperketat syarat izin mendirikan bangunan atau IMB. Permohonan izin pendirian bangunan bisa diberikan jika sudah dilengkapi sumur resapan. Ia mengatakan syarat pengurusan IMB atau sekarang dikenal dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung atau PPG akan mulai diterapkan tahun 2022 ini. Pihaknya tidak akan menerbitkan PPG yang diajukan pemohon bila tidak menunjukkan sumur resapan di lokasi pembangunan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas PU akan mewajibkan kepada semua masyarakat yang mengurus IMB untuk menyiapkan sumur resapan minimal 2x3 atau 3x3 satu lokasi. Dan saya pastikan sebagai Kadis PU di tahun ini akan saya melakukan itu untuk semua pengurusan yang berkaitan IMB atau istilah baru sekarang PBG. Kalau tidak dipenuhi, tidak dikeluarkan itu? Tidak akan dikeluarkan, saya tidak tandatangani. Dan itu saya terapkan. Tidak ada yang lolos. Baik perumahan maupun masyarakat biasa. Yang ke masyarakat biasa, perumahan itu lebih wajib lagi saya terapkan. Menurut Andi Hamzah, penyediaan sumur resapan itu juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air minum dan kesuburan tanah. Di samping itu menurutnya, penyediaan sumur resapan juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa lokasi yang dimiliki tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, melainkan ada kepentingan-kepentingan lingkungan yang mesti dijaga untuk kelangsungan hidup. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Saudara, kita ke berita yang terakhir. Selasa kemarin, Bupati Buton Selatan Laode Arusani bersama Kepala BPN Kabupaten Buton Selatan Matius Joko menyerahkan sertifikat tanah masyarakat Siompu melalui program PTSL. Masing-masing 335 bidang di Desa Batu Aung dan 233 bidang di Desa Biwina Padam, sehingga total untuk Kecamatan Siompu sebanyak 528 bidang. Bupati Laode Arusani menyebutkan program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya sertifikat menjadi jaminan kepemilikan yang legal dan selain itu bisa menjadi jaminan untuk modal usaha di perbankan. Sementara itu, Kepala BPN Buton Selatan Matius Joko mengatakan di tahun 2021 telah dilakukan pengukuran terhadap 19.034 bidang tanah dan 3.550 diantaranya telah terbit sertifikatnya. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jika terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur, Kementerian Sosial kembali menggelar Sakti Peksos Goes to School. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau mewajibkan tiap bangunan maupun rumah menyediakan sumur resapan. Hal itu salah satunya bertujuan untuk meminimalisir genangan air bila terjadi curah hujan tinggi. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.